bersejarah bagi perjalanan Metro Data. Selain menandai 50 tahun kiprah Metro Data dalam membangun ekosistem teknologi Indonesia, kita juga memasuki penyelenggaraan Metro Data Solution Week tahun ke-20. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sebagai forum strategis yang mempertemukan inovator global, pengambil keputusan nasional, regulator, serta pelaku industri lintas sektor. Dengan mengangkat tema pada tahun ini, The Rise of Agentic AI, Balancing Innovation with Security and Governance, MSD 2025 menyoroti fase baru evolusi kecerdasan buatan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengikuti ya informasi terbaru dari sistem pasif yang menyajikan informasi menjadi mampu mengambil keputusan, merancang aksi dan beradaptasi bahkan secara otonom. Metro Data menghadirkan MSD 2025 sebagai wadah kolaboratif untuk menjawab tantangan tersebut, menghadirkan diskusi lintas pemangku kepentingan, membangun pendekatan tata kelola AI yang etis, adaptif, kontekstual, serta mendorong implementasi AI sebagai mitra operasional aktif yang benar-benar mampu menghadirkan nilai bagi bangsa. Mungkin yang oh ya boleh. Senyum semua ya. Boleh ya. Oke. Sudah 3 tahun berturut-turut kita terima tentang AI ya, tapi dengan tema supplementary tapi yang kali ini luar biasa, agentic ya. Jadi AI yang bersifat agent ya, seperti kayak agen rahasia. Ini dia melakukannya seperti agen rahasia bisa menganalisis, bertindak sendiri dan mengambil keputusan, dan setelah mengambil keputusan dia bisa memonitornya secara adaptif ya. Jadi agentic AI itu memang berbeda dengan Gen AI sebelumnya. Kalau Gen AI kan kita bertanya dia menampilkan ya, luar biasa, stop di situ. Tapi kalau agentic dia sudah ditanami feature untuk berpikir, menganalisis, terus sudah tapi mengambil keputusan secara otonomus, dan itu bisa melakukan perubahan secara adaptif. Ambil contoh ya, contoh di Indonesia kan suka hari ini ingin bagaimana supaya perekonomian kita bertumbuh, kan perlu investasi, dan investasi yang diharapkan adalah yang padat karya. Tadi yang padat karya apa? Manufacturing, retail, itu padat karya juga. Umumnya kan pabrik mobil semua itu kan padat karya. Nah, balik ke dimana di 2023 ChatGPT hadir, banyak banget kan pengguna ChatGPT ya, sekitar 100-an juta user langsung dalam waktu 2 bulan. Nah itu lebih cepat dari TikTok, Instagram, dan juga smartphone gitu. Nah juga sekarang di 2025, sekarang kalau kita ngomongin AI itu nggak cuma teks, benar Pak ya, kayak video, audio itu kan udah biasa. Nah banyak banget sekarang data model yang dijadikan yang harus diadopsi di AI. Nah sekarang kalau kita ngomongin dari sisi data itu foundation. Kalau misalnya AI-nya itu tidak disupport dengan performance yang tinggi dan juga kemampuan untuk data yang bermacam-macam modelnya, itu nanti akhirnya tetap performance itu nggak akan bisa dicapai. Agentic AI yang mau dibangun itu akan punya istilahnya dampak performance. Jadi customer atau misalnya user yang akan menggunakannya pun tidak akan mendapatkan experience yang baik gitu. Makanya dengan adanya single store, kita itu bisa membantu customer sebagai layer, foundation layer yang sangat sangat open, yang bisa ambil data dari data sumber manapun, dari transaksi data, analitik data, atau kita bilang data warehouse atau data lake gitu kan. Karena kan ekosistem yang sekarang kalau kita bilang mau di rumah itu kan tidak mudah. Tapi untuk mengecip agentic AI itu kita nggak bisa nunggu 2 tahun, 3 tahun, atau harus sekarang kan dimulai. Nah dengan yang ada, Single akan menjadi layer untuk membantu mereka mengambil data dari sebuah kue. Red Hat ini adalah
ataupun gula. Jadi tanpa red hat kuenya mungkin jadi tapi tidak seenak yang kita expect gitu. Jadi kurang lebih gampangnya seperti itu. Masih Mas, udah sering dengerin ya Mas ya. Nah kalau balik lagi ke AI, kita tahu memang sebenarnya di red hat kita percaya atas kebebasan dalam open model dan open platform. Jadi kita bilang dengan konsep open source kita memberikan fleksibilitas kepada organisasi, baik itu customer ataupun bisnis partner kita seperti Metrodata untuk bisa menjalankan any model. Jadi model untuk menjalankan AI di luar sana banyak sekali. Jadi kita memberikan kebebasan untuk itu. Jadi tidak terikat untuk satu model atau menggunakan any accelerator, mau pakai GPU Nvidia, AMD, Intel, terserah, semua kita support. Atau in any cloud. Jadi mau jalan di on-premise yang punya private AI sendiri, atau mau jalan di cloud, mau bekerja sama dengan cloud vendor yang ada di luar sana, ataupun mau hybrid. Nah itu yang penting. Karena kita percaya tidak ada satu single cloud yang bisa menjawab kebutuhan para customer dan tidak ada satu single solution untuk semuanya. Jadi diperlukan fleksibilitas hybrid, baik itu mau ketika mau di on-prem bisa, mau di cloud bisa, mau naik turun juga bisa secara real time dan aman. Jadi ini mungkin kalau dari sisi Red Hat, visi kita adalah any model, any accelerator, any cloud. Nah, kita juga percaya dari sisi hybrid tadi memberikan fleksibilitas dan sudah selama 3 dekade Red Hat itu mendukung inovasi di open source. Jadi kita adalah one of the largest enterprise open source company, di mana kita juga percaya yang dengan kekuatan ekosistem yang kita bilang ya, dengan open source itu kan kekuatan semuanya kontribusi dari berbagai pihak. Nah itu dengan cepat mendorong akselerasi dari sisi inovasi. Dan tentunya itu hanya akan bisa terwujud dengan dukungan partner, baik itu dari sisi penyedia revolusi industri. Ya bedanya kalau revolusi industri itu lebih susah karena kita butuh investasi ya untuk bangun pabrik segala macam. Kalau sekarang revolusi AI itu gampang sekali masuk. Jadi kasus contoh sempat mention beberapa use case ya di manufacturing, bahkan di HP sendiri pun factory kita udah nerapin AI. Di kita kemudian kita ada adaptive teknologi dan juga robotik, gitu kan. Nah, jadi HP juga terus menerus untuk mengimplementasikan AI baik di internal maupun kepada customer. Nah tadi nggak cuma di manufacturing, kalau kita lihat ya bahkan di dunia kesehatan itu juga sangat penting sekali. Ya kalau kita lihat tidak hanya sekedar menemukan obat gitu ya, tapi bagaimana bisa mendeteksi penyakit lebih awal, itu juga penting sekali di dunia kesehatan. Nah belum lagi di education, ya di dunia pendidikan. Di Indonesia sendiri itu ada 43 juta ya anak-anak ya atau usia remaja yang tidak bersekolah. Nah dengan adanya AI yang mana HP sendiri lakukan dengan melalui HP Foundation kita, melalui Soft Education dan juga baru-baru ini kita kerjasama dengan Makodi, kita juga punya platform ya yang mana kita bisa memberikan customize ya, AI based pembelajaran kepada teman-teman yang bisa ingin belajar mengenai AI atau bahkan customisasi tentang pelajaran yang ingin diikuti baik mesin, Inggris, atau lainnya gitu. Nah, nggak cuma itu, kalau kita lihat ya, kita percaya bahwasanya di dunia AI sekarang, dan saya kutip kemarin saya sempat ikut ya beberapa panel discussion dan kita lihat di kita ngomong agency AI itu kan bahasan AI itu dibagi 3 nih. Satu yang lebih ke human ya, kemudian AI-nya sifatnya asisten doang. Terus yang kedua ada human plus ada agentnya, jadi agentnya mengoperate apa yang human direct ya. Ada prediksi berdasarkan apa yang dilihat dari perusahaan ini. Lalu gelombang kedua dari AI itu dinamakan generative AI. Generative AI itu apa sih? Generative AI itu adalah di samping bisa melakukan prediksi, AI juga bisa berinteraksi atau bisa berkomunikasi dengan kita melalui prompt sehingga menghasilkan data yang kita minta. Dan sekarang kita masuk ke third generation atau third wave of AI yang kita sebut sebagai agentic AI. Jadi agentic AI ini menarik seperti yang sudah Pak Susanto sampaikan juga. Agentic AI ini tidak hanya bisa melakukan prediksi, tidak hanya bisa melakukan komunikasi, tapi bisa
membuat resiko atau memberi di mana hal ini sangat terobosannya sangat baik sekali karena kita dari dunia usaha atau dunia sektor dari sisi pengambilan keputusan itu sendiri. Tapi saya coba mau highlight sebenarnya di samping adanya teknologi yang canggih, tentunya untuk membangun PA yang ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Apalagi kalau kita teknologi yang ada sekarang itu banyak silo-silo data di mana setiap departemen di sebuah perusahaan itu mempunyai banyak data sehingga untuk membuat PA yang bagus agak susah kalau kita harus melakukan koneksi ke beberapa database yang ada. Jadi membuat data tersebut jadi nggak konsisten dan data kualitinya itu menjadi kurang baik. Di samping itu juga dari sisi security atau tata kelola itu juga menjadi kurang baik. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita lihat bagaimana caranya kita bisa memitigasi atau membuat suatu solusi AI yang handal. Bersama Metrodata, kami sangat yakin dapat melakukan transformasi digital berbasiskan AI yang didasari oleh data segi platform ini menjadi baik dan dapat digunakan untuk dunia bisnis maupun dunia bisnis ataupun dunia industri yang lain. Nah, jadi